Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar database informasi penerbangan dari kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Intan Giganjani. Di sini saya membuat database ini bersama Irfan Feni Rahmayanti. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sisilia Tiasa Fitri selaku dosen basis data yang telah membantu kami dalam penyusunan database ini. Next. Pertama, saya akan sampaikan latar belakang dari database yang kami buat. Era digital ini turut mendorong berkembangnya sistem informasi. Nah, dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pengguna untuk menggunakan informasinya secara langsung dan bisa mempercepat penyebaran informasi yang dimiliki. Nah, namun di beberapa bandara di Indonesia, proses penyampaian informasinya masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan loket dan juga menggunakan website yang tidak terupdate dengan baik. Nah, oleh karena itu, kami membuat database ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan atau mengakses data informasi penerbangan secara efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, untuk studi kasus dan permasalahan akan disampaikan oleh Irfan Feni. Silakan. Terima kasih pada rekan saya Intan Giganjani. Langsung saja untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang studi kasus dan permasalahan. Saat ini banyak sekali terjadinya kurangnya pemanfaatan teknologi di kehidupan sehari-hari, terutama tentang pengembangan sistem informasi di penerbangan. Contohnya yaitu terbatasnya informasi dan cara pengaksesan data penerbangan juga sangat dibutuhkan di era saat ini, apalagi dengan berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Bukan hanya itu saja, tidak terupdate-nya data informasi penerbangan, hal tersebut juga mengakibatkan kurangnya kemajuan terhadap keberlanjutan informasi terkait data penerbangan, serta dengan semakin update-nya informasi dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaksesnya. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai IRD akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Giri Anjani. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Iya, selanjutnya di sini ada IRD dari database kami. Di sini kami membuat 10 tabel. Untuk IRD-nya yang pertama itu user dan admin itu satu user dan satu admin itu mempunyai masing-masing satu akun. Nah, satu akun user dan satu akun admin ini dapat beberapa kali melakukan pengaksesan. Dalam sekali pengaksesan dapat menampilkan atau dapat melihat beberapa data penerbangan. Nah, dalam satu data penerbangan ini terdapat beberapa data bandara dan juga data jadwal penerbangan. Di data bandara terdapat di satu data bandara terdapat beberapa data maskapai dan di data maskapai juga terdapat beberapa data pesawat. Selanjutnya, implementasi di PHP MyAdmin pertama akan dilakukan oleh Irfan Feni Rahmayanti. Silakan. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Intan. Selanjutnya yaitu implementasi PHP MyAdmin. Sebelumnya yaitu saya akan memperkenalkan apa sih itu PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang mana dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL. Langsung saja implementasi. Dan ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Di sini ada database baru digunakan untuk membuat database baru. Kemudian di sini ada tampilan beberapa database yang telah dibuat. Ada beberapa database. Kemudian apabila kita klik salah satu database,
maka akan muncul beberapa atribut. Dan di dalam atribut ini apabila kita diklik, terdapat beberapa data-data atau record. Selanjutnya yaitu implementasi query tentang data definition language. Ada beberapa perintah atau query. Langsung saja kita implementasikan ke MySQL. Untuk sebelumnya minta kepada rekan saya dan Kiranjini untuk membacakan query-nya ya. Iya. Apakah sudah muncul? Sudah. Ya, untuk pertama yaitu kita masukkan MySQL new root. Kemudian kita akan menggunakan database pesawat kita, yaitu dengan menggunakan use pesawat kita. Database telah terubah. Kemudian untuk soal pertama bisa Untuk dibacakan. selanjutnya tampilkan semua data pada semua tabel pada database pesawat kita. Semua tabel dari database. Nah, di sini telah terlihat beberapa tabel yang ada pada database pesawat kita. Lalu untuk perintah selanjutnya. Selanjutnya buatlah tabel pesawat. Buatlah tabel pesawat. Ya, selanjutnya itu buat tabel pesawat dengan menggunakan create tabel pesawat. Yang mana berisikan ID pesawat. Tipe data char berukuran 5. Primary key. Selanjutnya yaitu tipe pesawat, atribut tipe pesawat dengan menggunakan tipe data char berukuran 50. Enter untuk query OK, itu tandanya berarti sudah dibuat. Coba kita lihat pesawat. Maaf, mungkin ini error pakai show tables. Tipe. Oh iya, maaf. Des pesawat. Nah, ya sudah masuk. Soal selanjutnya hapus tabel pengaksesan. Oke, untuk menghapus tabel di MySQL yaitu dengan query drop. Drop ini berfungsi untuk menghapus tabel yang diinginkan. Dan dari perintah tadi yaitu untuk menghapus tabel pengaksesan yaitu drop table, hapus tabel pengaksesan. Semikolon. Query OK. Untuk kita lihat apakah tabel telah terhapus. Ya, tabel terhapus. Ya, soal selanjutnya relasikan tabel jadwal penerbangan dengan tabel data penerbangan. Baik, untuk selanjutnya itu relasi menggunakan alter table. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Tabel Di dash
di dash data Oh penerbangan. iya, betul. Yes, data penerbangan. Oh, maaf emang kalau kayak gini sedikit error langsung aja. Iya. Gimana? Oke, kita menggunakan alter table. Gimana alter table di sini? Yaitu tabel data penerbangan. At foreign key. Dalam kurung atributnya nomor penerbangan, references dari tabel jadwal penerbangan, dengan atribut nomor penerbangan pula. Baik, query oke, berarti otomatis tabel data penerbangan dengan tabel jadwal penerbangan telah terrelasi. Mungkin untuk soal selanjutnya boleh dibacakan. Yaitu tadi query dari DDL, selanjutnya ini ada query lainnya. Yang pertama, tampilkan nama bandara, KD bandara, dengan KD bandara WIHH. Oke, tampilkan nama bandara. Sebelumnya kita tampilkan dulu data bandaranya. Oke, perintahnya yaitu tambahkan nama bandara, kode KD bandara, bandara, KD bandara. nama, Berarti menggunakan nama silence, bandara, KD bandara, nama bandara, KD bandara, KD bandara. dengan KD bandara WIHH. Oke, terima kasih. Berarti from bandara, dari tabel bandara, where, di mana, KD bandara, kode bandara, sama dengan WIHH. WIHH. Lalu semikolon, jalankan. Ya. Jadi, nama bandara dari dengan kode bandara WIHH adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, tampilkan ID maskapai dan maskapai yang memiliki nama tengah Asia. Baik, sebelum menjalankan perintahnya, mari kita select dulu maskapai ya. Ini adalah data dari maskapai. Kemudian selanjutnya yaitu menjalankan query yang tadi, yaitu select nama maskapai, kode maskapai, ID maskapai ya. ID maskapai from tabel maskapai, di mana, where, nama maskapai, nama maskapai Asia. dengan tengah Asia ya. Berarti menggunakan like, kemudian present Asia, present 2 dengan mengapit kata Asia sebagai tanda bahwa Asia berada di tengah kalimat. Oke. Jadi nama maskapai dan ID maskapai dari dengan nama tengah Asia yaitu Air Asia Indonesia dengan ID maskapai AWK. Masih ada lagi? Oh, sudah? Sudah selesai. Sudah ya. Baik, begitulah implementasi query dari data definition language dan juga query lainnya. Untuk selanjutnya yaitu implementasi PHP MathAdmin yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan Gindi Anjani tentang relasi tabel pada PHP MathAdmin dan query DML ya. Untuk
rekan Intan pada waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa gantian share screen. Oke. Maka sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Di sini adalah tampilan dari PHP MyAdmin yang bagian relasi. Di yang tadi Feni sudah praktekkan kan ada yang alter table. Alter table-nya itu untuk merelasikan di sini kan. Ini hasil relasinya kalau di PHP MyAdmin. Nah, kalau misalnya mau nambahkan relasinya bisa ini create relation terus diklik yang akan direlasiin ke relasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk yang DML ya, Data Manipulation Language. Bisa tolong dibacakan soalnya, Ivan Feni? Oh, baik. Untuk yang pertama yaitu tampilkan data dari 3 tabel, di mana tabel tersebut yang pertama yaitu tabel user. Tampilkan tabel user. Select, kita gunakan select from tabel user. Sudah muncul data dari tabel user. Selanjutnya yaitu tampilkan data jadwal penerbangan Berarti dari database. sama ya, select from jadwal penerbangan. Ini adalah data Baik, untuk query selanjutnya yaitu tampilkan data pesawat dari database pesawat kita. select from Pesawat. ini. Di data pesawat ini ada selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ada query tambahkan atau masukkan data pada tabel pesawat. Nah, ini kan tadi 9 data ya, saya akan tambahkan satu data lagi dengan insert into pesawat. Insert into ini tambahkan ke tabel pesawat, values dengan nilainya P20. Ini ID pesawatnya. Lalu ada tipe pesawatnya itu Airbus A380. Nah, ini query oke, berarti berhasil. Kita select lagi. Nah, sudah ditambahkan ya ini ID pesawatnya. Data pesawat yang ke-20-nya. Selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu update data nama Bandara Adi Sumarmo pada tabel bandara menjadi Haluoleo. Berarti kita lihat dulu data dari tabel bandara yang asli. Yang tadi diganti Adi Sumarmo jadi Haluoleo ya? Iya. Berarti update, kita update. Update dari data bandara. Set nama bandaranya yang mau kita ganti. Bandara diganti menjadi Luoleo, di mana nama bandara aslinya Adi Sumarmo. Sebenarnya update the bandara, set nama bandara Haluoleo, where nama bandara Adi Sumarmo. Oke, udah betul, kita ini lagi. Nah, ini udah terupdate ya, yang tadinya Adi Sumarmo jadi Haluoleo. Selanjutnya. Untuk query selanjutnya atau perintah selanjutnya yaitu hapus data user dengan nama Levana. Berarti kita select dulu dari user, kita lihat dulu data usernya.
Oh, ini yang dihapus data Levananya. Iya. Berarti delete from tabel user, di mana nama usernya itu Levana. Sudah oke, betul. Kita select lagi. Ya, jadi hapus ya tadi yang di bawahnya Narendra di Levana, di sekarang udah nggak ada. Selanjutnya, apakah masih ada? Untuk query atau perintah dari DML sudah selesai. Selanjutnya Ya. yaitu query lainnya ya. Dilanjutkan Iya. query lainnya. Yang pertama yaitu berapa jumlah admin yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ya, berarti select count, jenis kelaminnya laki-laki. Dari tabel admin. Iya. Sini hasilnya 10 ya, sudah. Terus Query selanjutnya yaitu query terakhir, urutkan nama maskapai dari abjad akhir ke abjad awal. berarti kita lihat dulu data maskapainya. Di sini nama maskapainya itu dari A sampai W. Jadi perintahnya suruh dibalik dari akhir sini di paling atas ya, berarti select from, kita pilih dulu dari data maskapai order by, kita pilih yang ini nama maskapainya, nama maskapai kita urutkan secara descending dari bawah ke atas. Nah, sudah terbalik ya, ini yang wings yang tadi di bawah jadi di atas. Ya, apa masih ada lagi? Untuk query atau perintahnya sudah habis. Mungkin untuk stop screen saya mau izin share screen kembali, boleh? Ya, boleh. Terima kasih. Nah, sekian tadi presentasi kami tentang database informasi penerbangan dan juga implementasi query-nya DDL, DML di MySQL dan PHP MyAdmin. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Intan. Sama-sama.